SKS Lovers, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu statistika. SKS Lovers, simak video ini ya. Sebelum kita bahas materinya, kalian yang belum tonton video sebelumnya bisa klik link video pada pojok kanan atas layar ini ya. Melanjutkan video sebelumnya, kali ini kita akan membahas kuartil. Kuartil adalah ukuran letak data yang didasarkan pada letak ukuran tersebut dalam suatu distribusi data. Jika kumpulan data diurutkan dibagi menjadi 4 bagian yang sama, maka didapatkan 3 pembagian, dan tiap pembagian itu dinamakan kuartil. Kuartil terbagi menjadi 3, yaitu ada kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Untuk kuartil tengah, sama saja dengan median yang pernah kita bahas sebelumnya. Untuk kalian yang belum tonton video median, bisa lihat linknya di pojok kanan atas layar. Lanjut lagi ke pembahasan kuartil, bagaimana cara mencari kuartil pada data tunggal? Kuartil pada data tunggal dapat ditentukan dengan rumus QI sama dengan I per 4 dalam kurung N plus 1, di mana QI itu adalah kuartil ke 1 atau 2 maupun 3. I di sini juga termaksud 1, 2 atau 3, dan N ini adalah banyaknya jumlah data. Contohnya seperti apa ya? Mari kita coba. Contoh soal, tentukan kuartil pada data di atas. Nah, untuk menentukan kuartil sama seperti median juga, itu kita susun datanya dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, ini sudah diurutkan ya, dari yang terkecil hingga terbesar. Lalu kita baru dapat menentukan nilai kuartilnya. Berarti di sini dari kuartil bawah, tengah, dan atas. Untuk mencari kuartil bawah itu berarti kita tuliskan Q1 sama dengan I-nya yang tadi diganti menjadi 1 juga, karena kuartil bawah itu adalah 1. Lalu N plus 1 sama dengan berapa? 1 per 4. N-nya itu adalah jumlah data. Berarti di sini ada 10 plus 1. Sama dengan berarti 11 bagi 4. Ini baru datanya aja ya. Berarti 11 bagi 4 itu berapa? Ya, yaitu 2,75. Ini baru datanya. Data ke 2,75. Berarti datanya itu di antara 2 hingga 3. Karena nggak ada ya data 2,75. Berarti kita begitu, berarti masukkan 2 dan 3. Data kedua, ketiga itu adalah 3 plus 4 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 7 bagi 2, hasilnya berapa? 3,5. Nah, berarti sama setelah menentukan kuartil bawah, berarti kita tinggal kuartil tengah dan kuartil atas. Ini pun sama caranya seperti kuartil bawah, cuman bedanya di sini Q-nya ini diganti 1, 2, dan 3. Kalau kuartil tengah Q2, kuartil atas pun juga diganti menjadi 3. Berarti di sini kita masukkan 2 per 4 N plus 1. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya menjadi 1 per 2 N plus 1 berarti 11. Nah, 11 bagi 2 sama dengan itu 5,5. Ini berarti hanya datanya ya. Data ke 5,5. Berarti di antara 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Nah, ini adalah Q2. Berarti 5 ditambah 5. Karena datanya nggak ada yang 5,5 ya. Berarti kita masukkan ini 5 tambah 5 bagi 2 itu sama dengan berapa? Tetap 5. Nah, ini adalah Q2-nya atau median disebutnya. Lalu terakhir adalah Q3 atau kuartil atas. Berarti 3 per 4 N plus 1. Sama dengan, kita masukkan lagi 3 per 4. Tadi N plus 1-nya berapa? Yaitu adalah 11. Karena 10 ditambah 1. 3 dikali 11 sama dengan 33 dibagi 4. Itu sama dengan berapa? 33 bagi 4. 33 bagi 4 adalah 8,5.
Ini baru datanya. Ingat ya, di sini datanya bukan nilainya. Data ke 8,25 karena nggak ada 8,25 datanya, berarti di antara 8 dan 9. Di 8 dan 9 di antara sini. 7 dan 8. Ini adalah Q3. Yang ini Q2. Yang ini merupakan Q1 atau kuartil bawah. Data ke 8 dan 9 itu adalah 7 plus 8 plus 8. Maaf ya, kita ganti dulu. Kita hapus. 7 plus 8 dibagi 2. Baru dapatlah 7 plus 8 sama dengan 15 bagi 2. 15 bagi 2 sama dengan 7,5. Lalu bagaimana cara menentukan kuartil data kelompok? Untuk kuartil pada data kelompok dapat ditentukan dengan rumus QI sama dengan TBI plus I dikali N per 4 dikurang sigma FI per FI dikali C, di mana QI merupakan kuartil ke 1, 2, maupun 3, TBI yaitu tepi bawah kelas kuartil ke 1, 2, 3, lalu N adalah banyaknya data, sigma FI merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, FI itu adalah frekuensi kelas kuartil, dan C adalah panjang kelas. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh seperti soal pada berikut ini. Contoh soal, tentukan nilai kuartil atas dan kuartil bawah data kelompok pada data di bawah ini. Untuk menentukan kuartil, pertama, tentukan kelas kuartil dengan cara banyaknya data dibagi 4, karena kuartil itu semua data dibagi 4. Nanti kita masukkan, untuk mencari kelas kuartilnya, N dibagi 4. Jumlahnya berapa? 10 dibagi 4 itu sama dengan 2,5. Nah, setelah itu berarti dia di antara mana kelasnya? Berarti di sini, karena bukan di sini ya, ini kurang dari 2. Berarti di kelas interval 9 sampai 13. Berarti kita masukkan, ini kita mencari kuartil pertama ya, Q1 atau kuartil bawah. Itu kelas intervalnya adalah dari 9 hingga 13. Nah, lalu setelah menentukan kelas dari kuartilnya, kita tentukan nilai TB, sigma F, dan FI. Terakhir panjang kelas. Nah, TB-nya berarti kita masukkan TB pertama atau tepi bawah kuartil bawah, yaitu dari 9 ditambah 8. Ini sama seperti median ya. 9 ditambah 8 dibagi 2. Itu sama dengan berapa? 17 bagi 2. Sama dengan 8,5. 8,5. Setelah menentukan TB, kita masukkan sigma F. 1. Sigma F itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas dari kuartil pertama, yaitu, nah kita masukkan ke sini, kita kan harus menentukan dulu kuartil frekuensi kumulatifnya, yaitu di sini 2. 2 ditambah 5 sama dengan berapa? 7. 7 ditambah 2 sama dengan 9. 9 ditambah 1 sama dengan 10. Berarti sigma F-nya itu atau frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil bawah yaitu adalah berapa? 2. Di sini 2. Lalu untuk F1-nya atau frekuensi dari kelas kuartil bawah itu sama dengan berapa? 5. Dan terakhir adalah C atau panjang kelas. Panjang kelasnya itu berapa? Kalau kita lihat, panjang kelas itu ditentukannya dari sini. 9 dikurang 4. Yaitu sama dengan 5. Nah, dari sini kita bisa masukkan ke rumusnya. Yaitu menjadi Q1 atau kuartil bawah sama dengan rumus apa tadi? TB. Kita masukkan aja ya, langsung 8,5
4,5 TB-nya. Lalu ditambah I N per 4 kan. Nah, berarti I-nya itu adalah kan 1. Berarti kita 1 dikali N per 4-nya berapa? 2,5. Dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil bawah yaitu 2. Dibagi frekuensi pada kelas kuartil bawah yaitu 5. Dikali C, C-nya berapa? 5 juga. Kita masukkan, maka 8,5 ditambah 2,5 kurang 2, 0,5. 0,5, di sini kita bisa coret, berarti sini 0,5. 8,5 ditambah 0,5 sama dengan 9. Berarti kuartil bawahnya ini adalah dari antara kelas 9 sampai 13, yaitu 9. Nah, ini kan tadi kita mencari kuartil bawah atau Q1. Berarti tinggal sisanya kuartil atas, yaitu Q3. Q3. Nah, ini kalian boleh mengerjakannya ya, untuk melatih kemampuan kalian. Bagaimana? Mudah dipahami? Nah, dari contoh soal ini sekaligus berakhirnya penjelasan dari kuartil pada statistika. Jika ingin lebih banyak mempelajari materi ini, kalian bisa membaca buku SKS TKDU. Terima kasih sudah menonton video ini. Kunjungi situs web Pustaka Gema Media dan jangan lupa like dan subscribe. Jika ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. See you at next video.